Jadinya lambung kita nih sebenarnya masih kerja tapi kita udah ini kan nggak bagus gitu loh Kak. Lambung itu tugasnya untuk menghancurkan makanan mencerna makanan itu. Jadi dia kan nggak yang langsung ngancurin juga ya. Jadi maksudnya butuh waktu kan. Ditambah lagi nih Gen Z dan generasi di bawah-bawahnya nih sepertinya ya. Kalau sedang makan sambil main HP. Atau sambil kerja nih kayak sok sibuk banget sampai makan aja sambil kerja gitu kan. Pagi minum terus reda nih, mungkin malam kambuh lagi atau besok kambuh lagi gitu kan, karena akar penyebabnya tuh nggak diberesin. Jadi sama obat tuh cuman diredain doang gitu. Makanya bisa dibilang minum obat itu nggak bisa jadi solusi jangka panjang. Bahkan di kemasan obat itu kan, di obat lambung ya, itu kan yang dijual di pasaran tuh ada tuh tulisannya tidak untuk jangka panjang. Tubuh kita ini tuh juga perlu si asam lambung untuk memecah makanan, membunuh kuman, menyerap nutrisi gitu kan. Justru kalau ditekan terus, asam lambung tuh bisa terlalu lemah, bisa sampai gagal mencerna makanan. Halo teman-teman semuanya, terima kasih yang udah join ya. Selamat siang, senang sekali hari ini saya bisa bersama teman-teman membahas tentang akar masalah gangguan lambung. Karena in case banyak banget ya orang kalau asam lambung kambuh langsung cari cara cepat meredakan gejalanya seperti minum obat seperti antasida atau sekedar mengurangi makanan pedas. Itu boleh aja sih ya untuk pertolongan pertama, tapi apakah itu sudah menyelesaikan akar masalah lambungnya ya, atau hanya di awal saja? Nah, di live ini aku nggak sendirian karena ada yang akan menjawab semua itu. Kita sapa saja ya, Kak Mirel. Halo, selamat siang Kak Mirel. Gimana kabarnya? Sehat kayak bahagia. Oh ya, sehat kayak bahagia ya. Harus selalu sehat kayak bahagia dong. Betul, karena kita di Faras. Faras. Oh iya Kak, udah siap untuk menjawab pertanyaan kita, pertanyaanku dan pertanyaan netizen? Oke, siap. Udah siap ya? Harus siap dong. Harus siap, oke terima kasih. Sini udah ada yang beberapa join ya 5.000 lah ya. 5.000, oke siap. Tapi tenang ya, buat teman-teman yang sedang mengalami keluhan GERD, perut kembung, dada terasa panas, atau gangguan lambung lainnya, ikuti kita sampai akhir dan boleh tanya juga langsung ya di kolom komentar atau kolom apa itu ya? Komentar. Kolom komentar, betul. Bisa langsung di situ nanti aku bacain. Nah, kita langsung aja ya di pertanyaan pertama ya Kak Mirel ya. Aku nih mau nanya nih, apa sih bedanya mengatasi gejala gangguan lambung dengan menyelesaikan akar masalah gangguan lambung? Nah, oke. Kalau mengatasi gejala gangguan lambung yang kayak tadi Kak Putri bilang nih, misalnya begitu kita asam lambungnya kambuh, kadang kita kan panik nih, buru-buru kayak cari obat biar apa? Biar perasaan kayak mual atau kayak pengen muntah itu tuh biar cepet reda gitu kan. Nah, itu berarti kita mengatasi kayak menurunkan asam lambungnya, mengurangi nyerinya, terus rasa kembungnya itu, tapi kita nggak memperbaiki akar masalahnya. Apa sih yang jadi pemicunya tuh kita nggak perbaikin itu gitu loh Kak. Iya, jadi ibarat gini nih, misalnya ada kebakaran, nah terus kan alarmnya bunyi, tapi kita matiin alarmnya aja nih, apinya nggak dipadamkan. Padahal kan pemicu alarmnya bunyi karena ada api, ada asap itu. Jadi kan seharusnya padamkan apinya gitu, tapi malah cuman dimatiin alarmnya aja. Jadi nanti kalau asapnya ini lagi kena lagi ke sensornya kan alarmnya bunyi lagi. Nah, sama itu kayak asam lambung. Kalau cuman diredakan aja tapi kita nggak nyelesain akar masalahnya, ya udah nanti misalnya ada lagi pemicunya gitu, dia bakalan kambuh lagi, akan gampang gitu kambuhnya gitu. Sedangkan kalau kita menyelesaikan akar masalahnya itu berarti kita memperbaiki seluruh sistem tubuh yang saling berkaitan. Kayak misalnya mulai dari pola pikir, nah itu kan sering tuh asam lambung gara-gara pikiran, terus stres gitu, berarti kan harus bisa kelola manajemen stres, terus juga aktivitas fisik, ritme tubuh kayak gitu tuh juga perlu kita perbaiki gitu Kak. Jadi bukan sekedar ngebuat lambung ini tuh diem sementara, tapi ngebuat dia tuh
kayak jadi lebih kuat, Iya. tahan sama pemicu. Jadi nantinya kalau misalnya Makan nantinya tuh pedes. nggak gampang kambuh Oh, lagi iya. gitu. Kalau misalnya kita lagi micu, lagi makan pedas, makan manis terlalu banyak gitu. Nah itu Itu juga, yang itu kan bisa. itu bisa micu. Iya, iya, iya. Tapi kan balik lagi nih yang hal-hal yang kayak gitu juga harus kita kurangin dong, tahu-tahu diri lah gitu loh. Betul, betul, betul. Berarti yang tadi Mirel sampaikan itu yang bedanya mengatasi gejala sama menyelesaikan akar gangguan itu berarti ada dong apa aja sih akar masalah gangguan lambung? Akar masalah gangguan Gangguan lambung. lambung. Nah, akar masalahnya nih, Heeh. yang paling sering banget orang-orang bilang nih, Iya. pola makan. betul. Iya kan ya, pola pola makan tuh makan. kayak misalnya jam makannya nggak teratur, terus makannya keburu-buru atau nggak dikunyah dengan baik, atau biasanya gini, terlalu sering ngemil atau kayak pengen makan terus tanpa jeda. Itu kan nggak boleh ya, karena lambung kan kerja terus gitu iya, kan. Jadi dia nggak dapat istirahat gitu. Nah itu terus selain pola makan, waktu makannya juga sama ini kualitas makanannya. Kualitas makanan rendah gitu loh, kayak makan makanan yang tinggi gula kayak tadi yang Kak Putri bilang itu, terus rendah serat alami, terus ultra processed food. Nah makanan-makanan kayak gitu kan agak sulit dicerna sama lambung. Jadi itu dia akan lebih lama tertahan di lambung. Nah itu kan micu tuh jadinya kayak produksi gas sama asamnya jadi berlebih gitu. Berarti yang kita harus konsumsi itu yang real food, makanan sehat. seperti Lebih itu. bagus Lebih real food bagus. kan, Kak, memang. Apalagi kalau punya keluhan lambung Nah gitu. iya, balik lagi tahu-tahu diri aja. Nah, teman-teman tahu-tahu diri aja ya. Nah iya, terus selain itu juga selain makanan nih Kak ya, karena kan masalah lambung tuh bukan cuman makanan aja nih, tapi juga pikiran dan emosi yang nggak dikelola dengan baik. Betul. Nah ini nih Pak Putu tuh pernah bilang, lambung itu punya koneksi langsung ke otak. Pernah dengar pasti ya, Pak Putu tuh pernah ngebahas soal gut brain axis. Oh, gut brain axis. Nah, itu tuh jalur yang menghubungkan antara lambung dengan menghubungkan langsung antara sistem pencernaan dengan sistem saraf pusat atau otak. Oh, gitu. Jadi waktu kita stres, otak kita itu akan ngirim sinyal bahaya ke lambung. Jadi hormon stres meningkat, terus produksi asam lambung jadi nggak stabil, atau pergerakan lambung menurun, melambat gitu. Jadi makanan lebih lama tertahan. Terus produksi serotonin menurun. Oh gitu, makanya kadang kalau yang udah punya keluhan lambung itu terus dipicu dengan stres, apalagi dia telat makan. Nah itu makin udah itu gini ya. lingkaran setan. Berputar-putar terus ya, terus dia iya. nyantelinnya ke kopi. Nah, ngomongin kopi nih Kak, sebentar ya aku potong dulu bentar. Ada yang komen nih. Ada dari Kak Cita, kalau punya asam lambung tapi suka ngopi gimana? Soalnya tanpa kopi duniaku tidak berjalan. Ya ampun, nggak berjalan itu. Dunia ya. tidak berjalan karena Nggak kopi. berjalan itu. Nggak berjalan itu. Aduh, lambungnya gitu ya, mungkin di dalam. Sebenarnya gini sih, kadang orang itu tuh, ini kalau menurut aku ya, tubuh kita tuh punya toleransinya masing-masing Kak. Jadi kalau misalnya si Kak Cita nih punya asam lambung, tapi dia nggak bisa kalau nggak minum kopi. Nah balik lagi lihat ke tubuhnya dia. Kalau tubuhnya dia dikasih kopi dengan kondisinya dia yang asam lambung tuh nggak apa-apakah? Atau kenapa? Kan tubuh kita tahu sendiri kan. Soalnya nih ada temanku yang punya asam lambung. Sangat nggak tawar sama kopi, sangat nggak bisa menerima kopi, tubuhnya tuh sangat nggak bisa menerima kopi. Tapi kalau makanan pedes banget gitu, dia nggak apa-apa gitu. Tapi dia punya keluhan lambung. Keluhan lambungnya juga bukan yang ece-ece ya, maksudnya tapi kayak suka muncul, yang kayak emang beneran keluhan lambung gitu loh Kak. Iya. Tapi dia nggak tawar kopi, tapi tawar sama makanan pedes. Nah, terus ada juga yang sama kopi, misalnya nih pagi-pagi minum kopi, yang penting udah makan gitu nggak apa-apa gitu kan. Tapi nggak tawar sama makanan pedas. Nah jadi balik lagi ke kondisi tubuh masing-masing, gimana tubuh kita bisa menoleran
pemicu-pemicu kita- tersebut gitu. Cuman kan balik lagi nih, mungkin kalau kopi juga nggak bisa yang terlalu strong kayak gitu-gitu kan. Terus mungkin juga kalau misalnya memang punya keluhan lambung tapi tetap ingin minum kopi, ya balik lagi ngelihat ini misalnya pagi-pagi, oh ya baiknya sarapan dulu, ngisi perut dulu dikit gitu kan, baru minum kopi. Tapi perlu dilihat juga kopinya mungkin kafeinnya nggak usah yang terlalu tinggi gitu. Gitu ya. Gitu kalau menurut aku ya. Iya, itu sudah dijawab ya Kak Cita. Tengok ke tubuh diri sendiri. Iya. Apakah kuat atau tidak gitu. Gitu. Itu juga jadi akar masalah lambung nggak ya? Itu Apanya kan nih? pola makan kopi itu. Iya, itu juga iya kebiasaan sih Kak. Kebiasaan minum kopi ya. Kalau misalnya emang benar-benar pengen sembuh, ya kalau bisa kan kita menghindari pemicunya gitu loh Kak. Betul, hindari pemicunya. Anda yang punya keluhan lambung Karena kita nggak gitu pernah ya. tahu kan kapan tubuh kita tuh reaksinya nggak baik gitu kan. Benar-benar. Tapi emang kalau udah kecanduan tuh emang agak susah ya. Sulit. Susah ya, Arim ya. Susah. Kecanduan. Kecanduan dia. Terus selain hal-hal tadi tuh kayak makanan, terus Stres. pikiran gitu kan. Ritme tubuh kayak tadi yang aku bilang, ritme tubuh yang kacau itu kayak misalnya tidur larut. Terus jam tidur nggak konsisten. Aktivitas fisik kurang, terus sama nggak menyempatkan waktu untuk istirahat. Sibukin diri aja terus gitu kan. Nggak pernah olahraga. Nggak pernah nyempetin waktu istirahat. Tuh gimana tuh badannya, karena kenapa berpengaruh ya kayak karena kerjanya lambung itu mengikuti ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Nah kalau ritme tubuhnya kacau, akibatnya kan hormon stres meningkat, terus sistem pencernaan juga jadi nggak selaras. Akibatnya lambung tuh jadi kelelahan, bahkan tuh lebih sensitif sama hal-hal kecil sekalipun. Karena kan gini loh Kak, kalau misalnya apa sih namanya, kalau misalnya kita nggak ngasih waktu buat tubuh kita istirahat gitu tuh, organ-organ ini juga kan nggak istirahat gitu loh Kak, padahal mereka tuh butuh Kayak waktu juga untuk istirahat gitu. Kayak gini berarti ya, bukannya lu jamnya tidur ya gitu ya. Kenapa lu masih ngedrakor? Nah gitu ya. itu terus aku tuh pernah tahu ya, setahu aku pernah dengar misalnya kita tidurnya larut nih malam-malam. Nah malam-malam itu adalah waktu-waktu rawan kita kayak pengen nyemil nih. Iya. Iya kan, iya kan. Bener kali ya gitu. Nah makan apa ya, ada apa di kulkas ya kayak gitu. Iya, Nah iya. itu kan juga nggak baik Kak kalau malam-malam kita makan, misalnya nih jam 12 nih, lapar makan gitu kita kan. Terus ternyata aduh jam 1-an apa setengah 1-an udah mau tidur kan. Jadinya lambung kita nih sebenarnya masih kerja tapi kita udah ini kan nggak bagus gitu loh Kak. Lambung itu tugasnya untuk Menghancurkan makanan, mencerna makanan Iya, itu. mencerna Jadi dia makanannya. kan nggak yang langsung ngancurin juga ya. Jadi maksudnya butuh waktu kan. Gitu makanya makanya kan kalau misalnya abis makan jangan langsung tidur gitu. At least kayak 2-3 jam gitu kalau nggak salah ya kan. Berarti kalau misalnya makan malam makan buah itu masih aman? Makan Kalau malam buah ya? makan buah kan Bukan. sama Maksudnya kayak itu tuh ngemilnya tuh buah. kan sama aja. Buah juga. Lambung kan tetap bekerja dia. Sama aja, nggak harus yang kayak makan berat baru ini gitu kan. Tetap aja dia kan mencerna makanan. Berarti paling baik minum Paling baik minum Amoza. minum air Kalau putih. lapar. Minum air putih Salah ya sama kan? Moza. Minum air putih dicampur Amoza. Oh iya, oke. Soalnya kayak kan kita bingung ya kadang kebanyakan orang ngasih informasi kan, ngasih informasi ini kalau kamu nggak mau makan berat makan buah aja, apalagi yang diet gitu kan. Berarti kan sama aja Tapi dong. menurut aku sama aja sih, karena kan lambung tetap kerja Kak. Iya benar. Ih takut banget. Terus apalagi Kak akar? Udah nih, itu aja. Berarti itu aja tadi dari pola makan. Itu yang paling penting. Pola makan paling penting. Iya, itu pola makan. Istirahat. Ya, yang Pola mengatur pikiran. Terus manajemen habis stres. itu manajemen stres. Terus habis sama itu menjaga ritme tubuh ya, menjaga supaya tidak ritme kacau. tubuh. Gitu. Deep banget ya. Oh my god, oh my god, oh my god. Tadi yang poin nomor 2 yang menjaga manajemen stres, pola pikiran, dari pola pikiran. Dari pola pikiran itu, kenapa sih itu bisa jadi masalah gangguan lambung atau masalah yang bikin keluhan lambung itu kambuh? Kenapa?
Nah, kayak yang udah aku bahas tadi ya, kayak yang gut brain axis itu. Jadi kan lambung itu punya koneksi langsung ke otak. Bahkan yang pernah aku tahu, lambung itu adalah disebut sebagai otak kedua. Karena punya jaringan saraf tersendiri dan memproduksi 90% serotonin tubuh atau hormon kebahagiaan. Mungkin ini juga penyebabnya kalau kita makan enak, happy banget kan? Oh gitu. Iya kan? Sesuai ya. Karena 90% serotonin itu Dibuat diciptakan lambung di gitu loh. lambung. Di lambung atau pencernaan. Sistem pencernaan. Nah, ketika kita stres, cemas, tertekan, otak kita itu akan menurunkan produksi serotonin itu tadi dan malah memicu hormon stres atau hormon kortisol. Nah, akibatnya kan gerakan lambung ini tuh jadi melambat, terus lapisan lambung juga melemah, terus asam lambung juga jadi nggak seimbang gitu. Jadi simpelnya tuh gini, kalau kita stres, tubuh kita itu memprioritaskan untuk bertahan hidup, masuk ke mode siaga darurat, di mana otak kita tuh nganggep ada ancaman. Jadi energi dan aliran darah kita tuh dialihkan ke otot dan otak untuk bertahan hidup. Akibatnya kan si pencernaan ini dianggap nggak penting dulu nih, entar dulu ya, sabar, nih otaknya lagi nggak bagus nih gitu. Jadi lambungnya kerjanya jadi lebih lambat, terus yang kayak tadi aku bilang asam lambungnya nggak seimbang dan lapisan pelindung lambungnya tuh melemah. Nah itulah kenapa Kak kalau stres keluhan lambung bisa langsung muncul atau kambuh. Kayak seketika nih misalnya pagi ini mendapatkan kabar buruk gitu kan, terus kayak kok gitu ya stresnya, nanti siangnya asam lambungnya kambuh gitu. Sebenarnya emang masalah pikiran ya itu tuh kayak lingkaran setan gitu loh Kak. Kan kita misalnya stres nih atau apa gitu kan, terus gangguan lambung muncul kan nih, gangguan lambungnya pas kita stres, cemas dan sebagainya itulah pokoknya. Terus gangguan lambungnya muncul, pas gangguan lambungnya muncul makinlah stres, iya kan? Iya, makin stres tuh pasti. Terus makin parah, lingkaran setan kan. Iya. Makanya pikiran itu berbahaya sih. Maksudnya kok pikiran yang nggak baik itu berbahaya sih. Itu. Tapi aku boleh nggak bertanya di luar ini? Boleh. Boleh ya. Boleh. Emang ada ya tips mengelola pikiran stres itu? Nah, kalau nggak dari diri sendiri ya? Harus dari diri sendiri. Sebenarnya kalau bertanya seperti ini salah, tanya ke aku Kak. Oh, salah. Karena juga aku tuh berhasil kan? Belum berhasil manajemen stres. Gimana ya? Tapi bisa lah mengelola pikiran kan, itu bisa. Mungkin kita butuh waktu lebih banyak untuk relaksasi ya Kak ya. Supaya kita bisa ngontrol perasaan kita, ngontrol pikiran kita, ngebuat lebih rileks gitu, biar nggak terlalu tegang gitu. Ya kan, biar nggak kerja. Tipes. Oke, itu tadi udah dijawab ya. Ketiga pertanyaan keempat deh sama yang live tadi. Nah, kan yang poin pertama itu pola makan ya. Tadi itu aku bahas yang kedua, sekarang yang pola makan. Kalau sudah menjaga pola makannya teratur tapi gangguan lambungnya itu masih suka kambuh, nah itu gimana? Nah, kayak tadi yang aku bilang ya, kayak kadang kan orang tuh cuman fokus kayak makannya teratur kok gitu. Udah jam makannya udah ada jam makannya sendiri gitu. Pokoknya harus makan jam 12, jam 7, jam berapa gitu, misalnya jam 9 pagi gitu kan. Nah, seringkali orang-orang itu tuh cuman fokus sama jadwal makan, tapi lupa sama yang tadi aku bilang, kualitas makan. Nah, dan cara makannya juga itu. Ntar aku makan jam 12, makannya sebelah. Salah dong. Makan pagi nih, sarapan, makannya nasi babi guling. Kan terlalu berat ya kalau pagi-pagi kan. Mana kadang kan kayak bumbunya gitu loh Kak, kan terlalu itu ya, terlalu pedas kadang. Nah, misalnya ini kita udah makan 3 kali sehari, tepat waktu. Itu tuh nggak menjamin lambung akan baik-baik saja kalau makannya miskin nutrisi. Terus terlalu tinggi gula, tinggi lemak. Nah, itu. Terus makannya juga kayak keburu-buru, nggak dikunyah dengan baik gitu. Kan makan terburu-buru juga nggak baik ya, atau yang nggak dikunyah dengan sempurna kan nggak baik ya kayak. Ditambah lagi nih Gen Z dan generasi di bawah-bawahnya nih sepertinya ya. Kalau sedang makan sambil main HP.
Atau sambil kerja nih, kayak sok sibuk banget sampai makan aja sambil kerja gitu kan. Dia ya. Itu dia ya, bukan. Tapi aku kadang gitu, ya oke. Tapi itu nggak baik ya, karena itu kan ngebuat otak jadi nggak fokus gitu loh kak. Ini orang ngapain sih, makan atau ngapain gitu kan. Nah jadi dia ngasih sinyal ke apa ya, jadi nggak ngasih sinyal penuh ke lambung gitu loh. Jadi enzim pencernaannya nggak keluar maksimal, terus makanannya jadi membusuk lebih lama di lambung. Jadi kayak di prosesnya mungkin lebih lama gitu loh kak. Terus nah itu tadi yang aku bilang, kalau makanan di prosesnya lama ya menimbulkan gas, kembung, atau rasa perih di perut. Jadi kalau misalnya nih masih sering kambuh, meskipun jadwal makannya teratur, terus udah makan tepat waktu gitu kan, itu tandanya yang perlu diatur tuh bukan cuma waktunya aja, tapi juga apa yang dimakan, gimana cara makannya, dan dalam kondisi tubuh yang seperti apa sih saat makan gitu. Jadi nggak cuma masalah aku udah makan jam 9, jam 12, jam 7 teratur kok, tapi makanannya apa? Nggak tahu, nggak jelas, nggak benar gitu. Gitu. Nah, dari itu yang tadi masalah makan, aku udah dapet jawabannya juga. Dan memang itu terjawab sih ya kalau kita sembarangan makanan, makanannya pemicu, udah tahu punya keluhan lambung gitu kan. Nah, ini tuh ada yang nanya, Kak, minuman kemasan mempengaruhi asam lambung nggak ya kayak gitu? Waduh. Sorry, Waduh. jadi sebut merek. Maksudnya kayak ya minuman kemasan lah ya. Nanti di-cut aja ya. Oke. Minuman kemasan gitu, jika terlalu sering itu memicu nggak? Jadi pemicu juga ya? Kalau terlalu sering, mungkin memicu diabetes ya. Lebih ke diabetes sih kayaknya daripada asam lambung. Karena mungkin dia ini, si Chocomuse ini, mungkin dia apa ya, punya keluhan lambung mungkin, atau nggak punya, tapi dia konsumsi itu tiap hari. Lebih ke diabetes sih kak kayaknya ya. Diabetes Kalau ya asam itu. lambung kayaknya sejauh ini aku pernah dengar sih kalau dari minuman kemasan ya. Belum pernah Iya, dengar sih belum aku, kan belum pernah dengar aku. Paling ke makanan-makanan yang kayak itu yang tinggi lemak, tinggi gula, meskipun minuman kemasan mungkin ada yang tinggi gula, tapi kayaknya tidak secara langsung dan tidak secara signifikan berpengaruh ke gangguan lambung sih menurut aku ya. Diabetes, hati-hati diabetes. Paham. Paham, singkat saja. Oke, tadi yang poin yang ketiga itu yang apa aja tadi? Ritme tubuh. Bukan. Yang masih di menjaga makanan teratur itu, yang tapi gangguan lambung, yang pertanyaanku masih. Tapi kamu jawab yang poin ketiga ada. Yang pertama tuh ini, kedua, ketiga apa ya tadi? Yang akan masalah gangguan lambung. Bukan. Yang mana? Aku jadi bingung sendiri nih. Aku juga lupa. Ya udah kita loncat aja dulu ya. Oke, loncat-loncat nih. Oke. Ya aku nanya selanjutnya ya ini ya. Oke. Di poin yang ke ritme tubuh. Ya, kenapa sih orang yang kurang tidur itu cenderung lebih sering kena sakit lambung? Nah, ini udah sangat umum ya. Jangan begadang. Jangan begadang. Kalau nggak ada artinya kan. Iya. Kalau ada artinya juga sebaiknya jangan Jangan. kurangin. udah sangat umum ya kak. Kita tahu kalau kurang tidur itu emang sangat tidak bagus dampaknya. Apa sih yang bagus dari kurang tidur? Ya kan? Iya, mata jadi hitam. Mata jadi hitam, jadi ada kantungnya. Nah, salah satunya ya ini pengaruh ke lambung. Kalau kita kurang tidur itu, produksi hormon kortisol atau hormon stres itu meningkat. Nyadar nggak sih? Kalau jam-jam rawan, jam-jam malam tuh kita overthinking. Iya kan? Nah, itu Besok apa ya? atau nggak kayak mikirin, ih tadi aku tuh kayak gini, oh nggak apa-apa ya, nah, kayak gitu loh kak. Itu tuh kan di malam hari, nah itu kan hormon kortisol tuh meningkat. Jadi kita tuh kayak overthinking, segala sesuatunya dipikirin lah, stres kan jadinya nih, banyak beban pikirannya. Nah itu tuh yang ngebuat gerakan lambung melambat. Kayak tadi aku bilang, asam lambung juga nggak seimbang, produksi lendir pelindung juga menurun gitu. Nah selain itu kan tidur juga waktu dimana kayak yang tadi aku bilang tuh kak, yang ngebahas masalah ritme tubuh, aku kan udah bilang nih kalau tidur itu adalah waktu dimana tubuh kita tuh beristirahat, melakukan perbaikan jaringan termasuk memperbaiki
lapisan lambung yang rusak akibat asam atau peradangan. Kalau misalnya orang udah punya gangguan lambung nih, ya kan. Nah, jadi itu tuh waktu tubuh untuk memperbaiki lapisan lambungnya itu tadi. Kalau tidurnya kurang, proses regenerasi itu tadi nggak berjalan dengan baik. Jadinya kerusakan kecil bisa numpuk jadi luka yang besar. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit gitu. Jadi tidur itu tuh bukan cuman soal kita recharge energi gitu, enggak cuman soal recharge energi, tapi itu juga bagian penting dari pemulihan fisik lambung. Yang kayak tadi aku bilang kan organ-organ kita itu juga beristirahat gitu loh Kak, ya kan? Memulihkan diri mereka masing-masing, regenerasi itulah. Jadi tanpa tidur yang cukup itu dan cukup dan teratur ya, cukup dan teratur. Nah, harus teratur juga, nih itu penting juga. Jadi tanpa tidur yang cukup dan teratur, pemulihan itu tuh nggak akan pernah tuntas. Makanya itu kenapa kalau misalnya orang punya asam lambung sebaiknya jangan begadang, karena begadang itu nggak baik. Mau punya asam lambung, begadang itu nggak baik gitu. Iya. Oke, terima kasih Kak Mirel. Nah, aku baru ingat yang tadi itu, yang pas balik lagi ke pertanyaanku sebelumnya ya, aku lupa itu ya. Berarti yang makan sambil kerja yang multitasking itu mungkin tidak betul. Sebenarnya tidak betul, nggak boleh ya. Berarti kayak kalau otak maksudnya lagi ya kamu kerja, terus kamu makan ya kamu makan. Berarti itu sama kayak pola hadir ya. Iya benar, yang Pak Putu sering bilang gitu. Kayak kita ngelakuin sesuatu tuh, kamu lagi makan ya udah nikmatin aja makanannya gitu. Ih makanannya enak gitu. Kita hadir untuk makan. Bukan yang kayak kita makan tapi pikirannya sambil kerja. Ih ini kerjanya gimana? Enggak kayak gitu. Iya berarti jadi jomblo itu tidak seburuk itu sih ya. Kan kita maksudnya makan kita tidak diajak ngobrol gitu loh Rel. Iya tapi sambil ngobrol boleh sebenarnya. Gitu. Jangan membawa jomblo ya. Kan jadinya kayak sendiri pun aku bisa dan bisa aku ngajak teman. Gitu ya Rel. Iya. Oke. Oh ini lagi ada yang oh iya, belum ada ternyata. Ada yang tanya? Tadi. Belum, oke. Nah, yang pertanyaan selanjutnya ya. Kenapa sih minum obat itu nggak cukup untuk benar-benar sembuh? Ini dalam nih. Sedalam apa? Sedalam apa ya? Nah, ini kayak yang tadi kita bahas di awal nih, Kak. Di awal banget tuh yang kayak meredakan gejala, yang menuntaskan akar masalah nih ya. Nah, kalau minum obat itu cuman meredakan gejalanya aja. Jadi misalnya ini kita mual, terus muntah, kayak kembung gitu tuh. Yuk minum obat biar reda aja dulu sementara gitu kan. Cuman kita kayak neken asam lambungnya aja gitu. Nah, ini juga yang sering kali ditekankan sama Pak Putu ya. Kalau obat itu enggak menuntaskan akar masalah. Mungkin obat penurun asam lambung nih ya, kayak tadi aku bilang nurunin rasa perih, ngurangin rasa perih, terus kalau mualnya reda sementara gitu, tapi nanti bisa balik lagi. Mungkin dalam waktu kayak nih hari ini misalnya asam lambung nih, pagi minum terus reda nih, mungkin malam kambuh lagi atau besok kambuh lagi gitu kan. Karena akar penyebabnya tuh nggak diberesin. Jadi sama obat tuh cuman diredain doang gitu. Makanya bisa dibilang minum obat itu nggak bisa jadi solusi jangka panjang. Bahkan di kemasan obat itu kan, di obat lambung ya, itu kan yang dijual di pasaran tuh ada tuh tulisannya tidak untuk jangka panjang. Pasti dong sering nemuin. Aku udah pernah ngeliat kayak itu. Karena emang nggak bisa dikonsumsi secara terus-menerus, Kak. Pasti ada efek sampingnya. Nggak baik juga kan obat-obatan kimia kayak gitu dikonsumsi terus-terusan kan. Nah, makanya nih, karena ngelihat fenomena tersebut, Faras menciptakan ini nih, Amoza. Nah, Amoza ini tuh kerjanya bukan sekedar menurunkan gejala, meredakan gejala, tapi kandungan-kandungan herbalnya ini juga bisa membantu memperbaiki sistem pencernaan dan pemulihan lambung secara menyeluruh. Terus yang terpenting nih ya Kak ya, kayak karena yang kita bahas tadi kan kalau obat-obatan di luar sana, obat-obatan kimia tuh nggak bisa kita konsumsi jangka panjang. Tapi Amoza ini bahan-bahannya kan 100% herbal alami. Jadi Amoza ini tuh aman dikonsumsi secara jangka panjang tanpa efek samping. Jadi bisa mendampingi proses pemulihan hingga ke akar masalah gangguan lambung. Tapi bukan berarti kayak
bisa dikonsumsi jangka panjang berarti kalau minum ini nggak sembuh-sembuh. Enggak. Yang namanya proses pemulihan tuh nggak ada yang cepet, Kak. Iya kan? Yang namanya proses pemulihan tuh nggak ada yang cepet. Tapi kan kita juga nggak boleh minum obat tuh yang kayak minum terus secara jangka panjang gitu kan. Kalau minum obat yang tadi kita bilang yang tidak boleh konsumsi jangka panjang kan kita nggak bisa konsumsi jangka panjang kan. Nah tapi kalau si Amoza ini tuh bisa untuk jangka panjang untuk proses pemulihan gitu. Kalau by real testimony dari aku nih ya, real testimony aku nih kalau minum Amoza itu sebenarnya bisa yang apa ya? Misalnya aku ngerasa mual nih. Sebenarnya kalau misalnya minum Amoza itu tuh mau loh Kak, reda cepet. Ini tuh bukan sugar coating ya aku. Tapi emang beneran dia tuh ngefeknya nggak terlalu lama gitu loh. Cuman kan balik lagi ya itu tuh namanya juga herbal, nggak ada yang instan. Mungkin instan secara kayak gitu aja tapi kan nggak bener-bener nuntasin kan. Nah makanya itu dia ini bisa dikonsumsi jangka panjang supaya bener-bener nuntasin masalah itu tadi, nggak cuma sekedar kayak hilang bentar nih nanti kambuh lagi gitu. Ini bisa untuk proses pemulihan perawatan jangka panjang, perawatan untuk lambung. Misal pun ya kayak ngerasa kayak gangguan lambungnya udah nggak kambuh separah dulu gitu, atau misalnya kayaknya udah ngerasa mendingan gitu tapi tetap mau konsumsi Amoza buat perawatan pencernaan, perawatan lambung gitu, itu bisa banget, boleh banget gitu loh. Nggak akan ada efek samping apa-apa karena emang bahannya 100% herbal alami gitu. Speechless banget sih. Speechless banget. Gitu kan juga Pak Putu tuh juga karena dia setahu aku ya kenapa ada si Amoza ini, kenapa Pak Putu buat si Amoza kecil ini, kan? kecil cabai rawit ini gitu. Ya. Karena emang Pak Putu merasa kayak obat di luaran sana tuh nggak ada yang benar-benar efektif untuk ngeredain penyakit lambung gitu. Dikeluarkanlah si Amoza kecil cabai rawit ini gitu. Tapi benar sih konsumsi obat yang terlalu banyak itu juga nggak bagus untuk organ tubuh kita. Betul. Gitu. Obat apapun itu ya, bukan cuma obat lambung doang sebenarnya. Nama obat-obatan kimia kan nggak baik juga Kak. Makanya kita harus imbangi ya gitu ya. Iya. Herbal terus dengan pola hidup yang sehat. Aha, betul, kita ketemu Amoza. Yap. Jadi gini ya, kesimpulannya itu asam lambung itu harus ditekan atau keseimbangannya yang perlu dijaga. Nah, bukan ditekan ya kayak, tapi ya itu tadi perlu dijaga keseimbangannya karena asam lambung itu kan bukan musuh. Tubuh kita ini tuh juga perlu si asam lambung untuk memecah makanan, membunuh kuman, menyerap nutrisi gitu kan. Justru kalau ditekan terus, asam lambung tuh bisa terlalu lemah, bisa sampai gagal mencerna makanan. Jadi asam lambung itu perlu dijaga supaya nggak terlalu kuat sampai melukai dan nggak terlalu lemah juga sampai gagal mencerna makanan. Nah caranya bukan dengan menekan asam, tapi menenangkan sistem tubuh supaya asam lambung ini bisa keluar dalam kadar yang seimbang dan adaptif gitu. Jadi jangan ditekan. Makanya kan obat-obatan lambung di luar sana kan kadang tuh kayak menekan asam lambung kan, takutnya kan juga itu asam lambungnya lemah, tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Keracunan gitu kan. Nah, iya. Gitu. Karena itu apa tuh namanya lambung itu setauku untuk mencerna makanan. Iya, mencerna makanan, menghilangkan bakteri yang masuk gitu kan, masuk ke mulut, ke lambung, dia yang ngilangin bakterinya. Nah, aku ada yang nanya lagi nih, ada Kak Evoni. Saya punya GERD lambung perih dan kadang cemas muncul tiba-tiba. Nah, itu dia akar masalah gangguan lambung. Ada tipsnya nggak Kak Mirel? Tips? Iya. Oke. Kalau mau benar-benar pulih dari gangguan lambung itu, jangan cuma fokus meredakan gejalanya aja. Jangan fokus meredakan ya. Tapi beresin juga akar masalahnya. Jadi mulai dari kayak si Kak Evoni tadi, Kak Foni tadi, mulai dari menjaga pikiran dan hati tetap tenang. Nah itu sulit sebenarnya, tapi mari kita belajar yuk untuk mengelola pikiran dan hati tetap tenang gitu. Terus hindari stres berlebihan, kecemasan yang berlebih juga, dan overthinking yang bisa memicu kambuh. Nah selain masalah pikiran dan lain-lain itu juga perbaikin pola makan. Jadi bukan kayak yang tadi aku bilang, bukan cuma sekedar makan tepat waktu, tapi juga perhatikan kualitas makanan.
Terus cara mengunyahnya juga jangan keburu-buru makannya. Iya. Fokus Berapa makan. Ya, ada gini ya minimal mengunyah itu. Ada sih, aku lupa berapa kali gitu, 30-an gitu kayaknya ya. Kalau dihitungin capek juga overthinking nanti jadinya. Iya, jadi kayak udah berapa nih yang gue punya gitu ya lagi. Intinya tuh kayak ngerasa kayak Lagi udah stres halus gitu. aja. Oh udah nih, ya udah telan gitu. Telan Jangan kayak gitu. sekali 2 kali kiri kanan udah telan gitu kan. Nggak bener dia. Lambung itu bekerja Bekerja jadi lebih keras jadinya karena makanannya nggak menghancurkan bener-bener hancur. kan, iya. Nah, terus selain itu penting banget juga untuk jaga ritme tubuh kayak yang tadi dibilang tuh ya, kayak tidur cukup, terus sempetin waktu buat istirahat, tidurnya cukup dan teratur ya. Terus coba lakuin aktivitas fisik ringan gitu kan, biar badan ini gerak lah Iya, gitu ya kan. berarti next time kita bakalan diajarin cara geraknya sama Cara Kak gerak. Mirel. Iya. Olahraga ringannya untuk keluar lambung ya. Oke. Kak Putri aja kayaknya. Terus. Nah itu jadi kita harus menjaga ritme tubuh supaya tetap seimbang. Nah terus kalau kita udah bisa perbaikin kebiasaan-kebiasaan itu tadi, udah kita bisa berada di jalan yang benar nih yang kalian ya, berada di jalan yang benar. Nah untuk mendukung pemulihan secara menyeluruh, tadi aku bilang, nah bisa dicoba si Amoza ini sebagai solusi alami. Jadi kan nggak cuman memperbaiki kebiasaan, tapi juga Harus perbaiki dari dalam juga. Maksudnya ada sesuatu yang kita konsumsi untuk mendampingi pemulihan gitu lah ya Kak. Tuh. Tapi sama juga nggak bisa kita minum Amoza ujuk-ujuk terus langsung kayak pengen sembuh gitu, tapi kebiasaannya nggak diubah. Nah nih Pak Putu sering banget ngebahas kayak gitu ya. ngebahas masalah ini, dan aku jujur ya Kak sering ngebalesin chat-chat orang gitu kan, Kak udah apa misalnya nih, Minum Amoza. oh udah minum Amoza tapi kok Keluhanku nggak ini ya masih, keluhanku masih atau kayak mual. kok nggak sembuh gitu Iya. kan. Aku tanya, kakaknya ada, aku tanya nih kayak makannya gimana, tidurnya gimana, stres enggak gitu kan, secara pikiran gimana. Iya sih saya suka begadang ini. Iya sama aja bohong minum Amoza Iya, kalau misalnya beberapa kota kebiasaan-kebiasaan yang kayak gitu juga tuh, gitu ya. kalau kebiasaan yang kayak gitu nggak diperbaiki kan. Jadi saling melengkapi Kak, minum Amoza dan memperbaiki kebiasaan gitu. Nggak bisa memperbaiki kebiasaan aja terus berharap sembuh. Terus Nggak bisa juga minum Amoza berharap sembuh gitu. Tidak seajaib itu guys. Harus jalan seimbang. Harus seimbang, harus balance lah gitu. Iya, gitu ya Kak Evoni. Nah, kenapa aku saranin Amoza sebagai pendamping itu karena Amoza ini kan nggak hanya membantu meredakan keluhan lambung, tapi juga kayak tadi aku bilang aman untuk dikonsumsi jangka panjang untuk mendampingi pemulihan gitu, karena dia tidak ada efek samping, aman dikonsumsi jangka panjang gitu. Hasilnya kalau misalnya kita bisa mengkombinasikan dengan baik, seimbang, pasti akan jauh lebih maksimal kalau dibarengi dengan itu tadi kebiasaan yang ke arah yang lebih baik gitu. Jadi harus balance. Semoga menjawab ya Kak Evoni. Karena emang harus coba dulu. Tadi aku juga customerku ada yang kayak gitu kok, dia baru minum berapa ya, 4 botol lah, beli 1 kotak. Dia ngerasa ngantuk, mual, pokoknya itu keluhan makin menjadi-jadi. Aku tanya dia makan apa, makanannya udah real food, tapi ternyata pagi-pagi makan beguling. Nah, aduh. Babi guling dia makan. Jadi kayak agak berat ya Kak makanannya. Berat sekali ya Kak. Jadi dia baru sadar, oh gitu ya gitu. Tapi dia tetap langsung order lagi 1 kotak gitu. Jadi memang gimana ya, kita harus mengimbangi apapun itu. Betul. Apapun, kayak kita sakit mata aja, ya kayak misalnya habis operasi tuh, kalau kamu nggak nurutin apa kata dokter, apa kata orang-orang di sampingmu, hasilnya bakalan 0 gitu kan. Sama dengan yang punya keluhan lambung itu, kalau dia cuma Amoza doang, sama aja bohong gitu, nggak akan harus benar-benar bantu. Iya, ngikutin caranya Kak Mirel. Nah, itu ada yang nanya Kak, ini ngomongin Amoza ya. Amoza itu boleh disimpan di kulkas atau suhu ruangan. Terus kalau di ruangan tahan berapa hari? Nah, Amoza ini itu tuh bisa disimpan di kulkas boleh, kalau di suhu ruangan juga boleh. Nih, di tempat kering. Nah, ya itu. Hindari sinar matahari langsung.
untuk boleh disimpan berapa lama, yang jelas jangan terlalu lama ya. Lagian juga kan ini cuma 6 botol, lama-lama ya. satu hari satu, seminggu aja habis tuh Kak. Jadi paling mentok-mentok sebulan 2 bulan juga dia sudah tidak bernyawa lagi, maksudnya nggak ada isinya lagi juga, udah keminum gitu. Tapi kalau misalnya ini habis nih 1 botol, baru kita buka, harus langsung konsumsi kan? Iya, harus langsung konsumsi. Nggak boleh yang diminum dikit nanti lagi gitu, nggak boleh kan? Iya. Ini 1 kali konsumsi. 1 kali konsumsi 20 ml. Memang sengaja juga dibuat di kemasan 20 ml ini supaya apa? Supaya praktis minumnya kayak 1 kali minum itu 20 ml, nggak usah kita takar-takar lagi gitu Kak. Jadi emang sengaja dibuat per kemasan kecil-kecil satu-satu gitu, nggak yang jadi satu sekalian terus nanti kita 1 sendok nakar sendiri, nggak yang kayak gitu. Ini kayaknya sih takaran 1 sendok ya 20 ml itu. Iya, 1 sendok makan kayaknya. Cuma udah selesai baiknya takarannya. itu diminum langsung atau dicampur air hangat? Atau dicampur air hangat. Nah, ini preferensi sebenarnya, Kak. Kalau di sini sih aturan pakainya boleh diminum dicampur air hangat. Boleh diminum langsung juga boleh. Jadi tergantung nyamannya kita aja. Mungkin ada orang yang ya aku nggak bisa minum yang terlalu kental. Ini kan agak kental kayak sirup gitu soalnya kan Kak. Agak ini mungkin ada orang yang aku nggak suka kalau terlalu apa sih, mungkin dia akan terlalu pekat rasanya tuh nggak suka. Jadi dicampur air boleh banget. Kalau ngomongin efektivitasnya sama aja. Sama aja gitu. Oke, itu ya, semoga menjawab. Dan aku mau 1 pertanyaan terakhir ya, karena nggak ada yang nanya lagi. Pesan dan tipsnya dong Kak, kalau untuk para penderita keluhan lambung di luar sana. Nah, kayak yang udah aku bahas tadi ya. Jadi kalau punya masalah gangguan lambung itu harus bisa sadar diri. Itu yang penting. Sadar diri, tahu gitu loh. Kita nggak bisa nih makan makanan yang pedas, kita nggak bisa minum kopi, atau kita nggak bisa harus tahu hal-hal yang nggak bisa diterima sama tubuh kita, dan harus tahu juga kebiasaan-kebiasaan apa yang nggak baik kalau dilakukan oleh orang yang punya gangguan lambung. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tuh yang harus diperbaiki. Itu yang paling penting sih Kak menurut aku. Harus bisa memperbaiki kebiasaan yang nggak baik untuk kesehatan lambung. Itu yang paling penting menurut aku. Terus diimbangin juga sama ya ini, minum herbal untuk lambung, untuk pemulihan lambung ini si Amoza ini gitu. Tapi yang terpenting sih, kalau aku sering mendengar Pak Putu ya di webinarnya, seminar. Jadi Pak Putu tuh punya seminar Kak. Kakak tahu sih pasti. Seminar gangguan lambung. Mungkin teman-teman ada yang nggak tahu nih. Jadi Pak Putu tuh beberapa kali waktu itu tuh ngadain seminar bebas gangguan lambung. Dan itu tuh reviewnya real Kak. Orang-orang pada kebantu. Karena sama Pak Putu tuh dikasih tahu, ini aku spill dikit tapi nggak akan aku spill semuanya karena Pak Putu lah yang lebih paham materinya. Jadi tuh ada 9 pilar pemulihan lambung. Dijabarin semuanya sama Pak Putu di seminar itu, dikasih tahu kamu nggak boleh kayak gini, kamu nggak boleh kayak gitu, harus perbaikin ini. Udah kayak ahli gizi juga di sana Pak Putu. Iya, tapi Kak, testimoninya real, orang itu beneran kebantu karena Pak Putu juga ngedampingin pemulihan selama 30 hari. Jadi benar-benar selama 30 hari itu Pak Putu dampingin, diperhatiin makannya, terus disediain grup juga, jadi orang bisa konsultasi langsung sama Pak Putu gitu. Betul. Kayak ngasih tahu, Pak, saya sekarang abis minum Amoza gini gitu. Dan reviewnya sejauh ini tuh positif, banyak banget yang positif Kak. Lumayan kebantu dengan adanya seminar itu gitu. Seminar itu dan pendampingan 30 hari dari Pak Putu itu gitu. Aku juga lagi nunggu acara itu sebenarnya. Nah, teman-teman di rumah mungkin ada yang lagi nunggu juga nih kayaknya. Enggak kalian, karena yang emang benar-benar efisien situ. Iya, Orang tuh sampai, karena aku tahu juga ya kan di dalam konsep itu tuh orang sampai mau makan aja dia tuh nanya, boleh nggak makan ini, aku pengen nih sedikit gitu. Sama Pak Putu tuh disaranin, tapi dikit aja gitu, nggak boleh lebih. Kalau lebih nanti misalnya ada gimana-gimana, ya itu bukan kesalahannya kita gitu, tapi salah di diri kamu sendiri gitu. Kamu nggak bisa menahan diri. Gitu. Nah itu di sana tuh bener-bener yang kayak tadi aku bilang sih, dibantuin untuk memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik gitu. Makanya kalau sama Pak Putu ya di program itu ya,
kamu salah dikit aja di satu hari, misalnya ini kan 30 hari nih, di hari ke-15 kamu ada satu kesalahan, ulang lagi. Ulang dari awal. Jadi gitu, emang namanya pemulihan lambung harus benar-benar konsisten, Kak. Iya, benar. Ya kan, kalau mau diperbaiki harus benar-benar konsisten memperbaikinya, nggak Jangan boleh. yang cuma kayak perbaiki sehari. Nah, gitu harus konsisten supaya benar-benar sembuh. Jadi itu tadi pesannya adalah perbaiki kebiasaan-kebiasaan yang nggak baik. Lihat lagi nih diri kita gimana gitu. Dan diimbangi dengan si kecil cabai rawit Amoza ini gitu. Sebenarnya jatuhnya nggak mahal ya. Enggak sih. Iya kan? Daripada beli obat yang sebutir 1.000-2.000 itu. Atau daripada ke dokter, kan setahu aku tuh ada orang yang kayak sakit lambung sampai ke dokter kayak Kadang gitu-gitu. aku kasihan sama yang kayak gitu. Iya, Cuma sampai dia separah bilang itu. ditawarin Amoza yang kayak emang bener-bener nggak butuh atau nggak percaya herbal lah. Ya memang dia bilang itu mahal. Cuma kalau aku ketemu yang bener-bener butuh, dia akan oke, mau tiga kotak gitu. Atau enggak repeat order terus Iya, gitu ya. Bener. Karena dia mau mendengarkan dan dia mencoba gitu. Kayak kamu nih sama aku, kita udah pernah punya keluhan yang sama-sama gitu. Dan dengan adanya ini, dia memang benar-benar ngebantu, ya kan? Bukannya gimmick, karena apa? Karena kita berdua nih karyawan, ya kan? Iya. Karyawan Faras, kita memang mencoba karena diberikan gitu. Kayak langsung riset lah gitu, bener gak nih produknya kebantu gitu. Ternyata bener-bener kebantu. Kayak aku juga makasih banget ya sama yang udah percaya sama produk Faras sampai saat detik ini. Iya. Gitu. Nah Kak, sebelum kita tutup, aku mau cerita dikit aja nih soal si Amoza ya. Dari tadi nggak cerita soalnya nih, gue tanya-tanya aja. Jadi tuh aku pernah ngerasa lapar, kayaknya aku lupa deh, pagi atau gimana gitu, pokoknya aku tuh ngerasa lapar. Terus aku inget banget Pak Dewa itu pernah bilang, dia pas waktu lagi meeting nih, ke skip jam makan siang kan. Terus dia minumlah Amoza. Karena kan ke skip jam makan siang kan lapar dong beliau. Iya Allah. Meeting tuh, sibuk meeting. Sibuk Terus banget. dia minumlah si Amoza ini. Terus kayak katanya dia tuh ya ada rasa lapar sih, tapi perutnya nggak sakit gitu loh Kak. Jadi lumayan apa ya, ngasih ketenangan sedikit gitu loh ke lambung kita, biar nggak, ke perut kita, biar nggak berteriak-teriak lapar. Iya. Gitu kan. Nah terus karena aku teringat itu, jadi pas waktu aku lapar, tapi kayak aku nggak bisa makan atau gimana, aku lupa ya. Pokoknya pas waktu aku lapar, aku minum Amoza Kak. Aku coba membuktikan apakah Pak Dewo ini hanya atau gimmick gitu. Beneran atau dia cuman mengarang-arang aja nih kan. Maksudnya ya pengen ngebuktiin juga kan Kak. Akhirnya aku coba ngebuktiin, dan tapi emang iya. Maksudnya tetap ada, maksudnya nggak akan menggantikan seporsi makanan ya, memang maksudnya akan tetap butuh makan lagi, tapi menenangkan perut memang Kak. Jadi tuh perasaan laparnya nggak yang menggebu-gebu gitu loh Kak. Gitu sih. Jadi kayak nggak demo banget di perut ya. Iya, bener-bener itu pas waktu aku ngebuktiin kayak oh iya benar ternyata. Oke. Cuma kita harus membuktikan sendiri ya. Makanya kalau membuktikan order Amoza. Iya. Cuma bukan apa ya, yang kayak kamu harus percaya ini, enggak gitu. Kamu boleh percaya ini, percaya itu, percaya ini gitu. Tapi ya emang lebih baik percaya Amoza gitu. Oke, itu dia tadi ya beberapa banyak banget pertanyaan aku dan yang kelupaan aku. Tapi terima kasih ya Kak Mirel. Semoga kita bisa jumpa lagi. Iya, kita akan selalu jumpa lagi sih. Iya dong. Kalau teman-teman yang punya pertanyaan yang kelewat dari aku, dari ini nggak kebaca di sini, karena emang nggak banyak juga yang nanya, karena mereka mantengin aja. Boleh banget DM ke TikTok yang kalian show hari ini, di TikTok atau di YouTube ya. Karena banyak banget sebenarnya akar gangguan keluhan lambung itu. Iya, benar. Yang mungkin kita pun nggak ketemu jawabannya gitu, tapi mungkin kita bisa sharing sama teman-teman. Oke, jadi dari obrolan ini kita bisa simpulkan ya, meredakan gejala itu penting. Tapi menjaga keseimbangan lambung lewat pola makan, manajemen stres, dan tidur yang cukup itu kunci supaya keluhannya tidak terus kambuh gitu. Jadi jangan hanya fokus memadamkan api, tapi rawatlah sumbernya. Perbaiki pola hidup sumbernya. Dan cek kondisi ke tenaga medis bila keluhannya ini
kayak udah berat banget ya, nggak bisa kita bantu gitu. Karena kita juga perlu medis juga, perlu medis untuk mendiagnosa kamu ini keluhannya apa gitu. Dari kita kasih produk yang bisa mendampingi gitu. Iya, betul. Baik, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah menyimak sampai akhir, dan terima kasih juga Kak Mirel sudah membantu. Semoga sharing ini bermanfaat dan teman-teman bisa mulai langkah kecil ini ya dari lambung yang lebih sehat. Nah, sampai jumpa di live berikutnya dan tetap jaga kesehatan. Dadah. Bye-bye.